Paper yang saya pilih untuk dilakukan kajian adalah an extended SAIR model with vaccination for forecasting the COVID-19 pandemic in Saudi Arabia using an ensemble Kalman filter. Penelitian ini dilakukan oleh Rabi Ghostin et al. Pada tahun 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan isi dan juga kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan tersebut. Ini adalah outline yang akan dibahas, kemudian kita lanjut ke abstrak. Dalam penelitian ini, model SAIR diperpanjang dengan mengusulkan kompartemen vaksinasi untuk mensimulasikan penyakit COVID-19 yang menyebar di Arab Saudi. Jadi model yang digunakan ada 7 kompartemen, yaitu S, E, I, G, R, D, dan juga V. Pertama, analisis matematis dilakukan untuk menggambarkan non-negativitas, batasan, keseimbangan epidemi, eksistensi, dan ketunggalan keseimbangan endemik, dan bilangan reproduksi dasar dari model yang diusulkan. Sejumlah model numerik memuat ketidakpastian karena deskripsi yang tidak sempurna dari proses biologis yang mengatur penyebaran penyakit, yang mungkin sangat membatasi kemampuan forecasting. Metode asimilasi data, terutama Ensemble Kalman Filter atau ENKF, kemudian digunakan untuk membatasi keluaran model dan parameternya dengan data yang tersedia. Dilakukan eksperimen estimasi bersama state parameter yang mengasimilasi data harian ke dalam model yang diusulkan menggunakan ENKF untuk meningkatkan kemampuan forecasting model. Mulai dari estimasi sekumpulan parameter model, kemudian dilakukan prediksi jangka pendek untuk menilai rentang prediktabilitas model. Sistem asimilasi yang diusulkan diterapkan pada kumpulan data real dari Arab Saudi. Hasil numerik menunjukkan kemampuan model yang diusulkan dalam mencapai prediksi akurat dari perkembangan epidemi hingga skala waktu 2 minggu. Terakhir, akan diselidiki pengaruh dari vaksinasi terhadap penyebaran pandemi. Kita masuk ke pendahuluan. Penyakit virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan dan karena tingkat penularannya yang tinggi, virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pada 8 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Dan pada 1 Januari 2021 ada lebih dari 100 juta kasus yang dilaporkan dan jumlah kematian melebihi 2 juta. Dengan tidak adanya vaksin yang siap pakai dan selain penelitian medis dan biologi, model matematika dapat memainkan peran penting dalam memahami dan memprediksi penularan penyakit. Selain itu, membantu menerapkan langkah-langkah yang tepat dan strategi yang efisien untuk mengendalikan penyebaran pandemi dan mengurangi dampaknya. Model epidemi matematika berdasarkan model SIR secara luas digunakan untuk mempelajari penyebaran penyakit dalam suatu populasi. Baru-baru ini beberapa model matematika telah dikembangkan untuk mempelajari dinamika transmisi COVID-19. Namun, model ini memuat berbagai sumber ketidakpastian karena deskripsi yang tidak lengkap dari proses biologis yang mengatur penyebaran penyakit, dan juga karena beberapa parameter yang terlibat kurang diketahui. Salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian ini adalah dengan membatasi model perakiraan epidemi dengan data yang tersedia. Data ini dapat dikombinasikan dengan keluaran model untuk meningkatkan prediksi dan mengurangi ketidakpastian tersebut. Proses inilah yang dikenal sebagai asimilasi data, yaitu secara berurutan menyesuaikan state dan parameter model setelah data tersedia untuk menjaga model sedekat mungkin dengan nilai sebenarnya. Ensemble Kalman Filter atau ENKF adalah teknik asimilasi data populer untuk mengatasi masalah skala besar, sekuensial, dan nonlinear. ENKF adalah implementasi dari Monte Carlo
dari Kalman filter tradisional yang beroperasi dalam siklus dua langkah, yaitu yang pertama tahap prediksi, di mana sekumpulan sampel state atau anggota ensemble diintegrasikan dalam waktu ke depan dengan model. Dan langkah kedua adalah langkah analisis untuk memperbarui atau melakukan update anggota yang diperkirakan dengan data yang tersedia berdasarkan aturan Bayes dalam kerangka Gaussian. Karena biaya komputasi yang terjangkau, kinerja yang kuat, formulasi non-intrusif, dan kemudahan implementasi, ENKF telah berhasil diimplementasikan dalam banyak aplikasi geofisika, termasuk perakiraan cuaca, aplikasi hidrologi dan reservoir, pemodelan laut, dan pemodelan banjir. Dalam epidemiologi, penelitian sebelumnya telah menggunakan asimilasi data dalam konteks variasional dan metode Kalman filter. Ini adalah beberapa aplikasi dari atau penerapan ensemble Kalman filter, yaitu penggunaan ENKF untuk memperkirakan parameter model Shire stokastik. Kemudian penerapan varian deterministik dari ENKF, Ensemble Adjustment Kalman Filter atau EAKF dalam kombinasi dengan jaringan model Shire, mensimulasikan berbagai kota yang terhubung. Kemudian penggunaan ensemble yang lebih halus dengan pendekatan asimilasi data berganda atau disebut dengan ESMDA untuk estimasi parameter dalam model Shire. Lalu penggunaan ENKF untuk memperkirakan variabel state yang tidak dapat diukur dan parameter yang tidak diketahui dari model SIRV yang memperhitungkan sirkulasi virus corona bebas di lingkungan. Dan yang terakhir, dalam konteks metode asimilasi data variasional, diusulkan model Shire yang dimodifikasi yang membedakan antara gejala dan asimptomatik dan melakukan eksperimen sensitivitas pengukuran untuk mengidentifikasi strategi pengamatan yang sesuai. Namun, studi tersebut tidak mempertimbangkan dampak vaksinasi terhadap penyebaran pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak vaksinasi terhadap penyebaran COVID-19. Model Shire diperpanjang yang terdiri dari 7 kompartemen. Pertama, akan dilakukan analisis matematis untuk menggambarkan non-negativitas, batasan, keseimbangan epidemi, eksistensi dan ketunggalan keseimbangan endemik, dan juga bilangan reproduksi dasar model. Join ENKF diimplementasikan untuk estimasi state parameter dengan mengasimilasi data COVID-19 ke dalam model. Kumpulan perkiraan state dan parameter model kemudian digunakan untuk menilai kemampuan prediksi model. Pendekatan yang diusulkan divalidasi dengan kasus-kasus yang dilaporkan dari negara Arab Saudi yang paling terinfeksi, yang menunjukkan kemampuan hebat untuk memberikan perkiraan yang akurat dan konsisten hingga 2 minggu. Terakhir akan diselidiki efek dari vaksinasi pada penyebaran pandemi, yang menunjukkan penurunan jumlah kasus yang mencolok. Kemudian kita akan masuk ke model Shire Extended. Jadi model Shire diperpanjang menjadi 7 kompartemen untuk mensimulasikan epidemi COVID-19. Jadi 7 variabel keadaan yang digunakan adalah S, E, I, Q, R, D, dan V. Yang masing-masing menunjukkan jumlah kasus yang rentan terpapar. Terpapar di sini adalah terinfeksi tetapi belum menular. Kemudian I menunjukkan menular namun belum dikarantina, sedangkan Q menunjukkan dikarantina yaitu sudah dikonfirmasi dan terinfeksi. R adalah kasus yang pulih, D adalah kasus yang mati, dan V adalah kasus vaksinasi. Alur penularan penyakit dari model yang diusulkan akan ditunjukkan dalam gambar 1. Model tersebut kemudian dibangun oleh persamaan diferensial biasa nonlinear berikut. Jadi ini adalah model matematika atau model Shire extended yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Kemudian ini adalah gambar satu menunjukkan diagram kompartemen dari model yang telah didapatkan tadi. Kemudian dari model tadi diberikan nilai awal atau kondisi awal non negatif sebagai berikut. Dan di sini N adalah menunjukkan total dari populasi, yaitu penjumlahan dari seluruh variabel keadaan dalam model tersebut. Ini adalah keterangan dari masing-masing parameter dalam model tadi. Kemudian sigma adalah inefisiensi vaksin, di mana nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kemudian 1 min sigma mewakili kemanjuran vaksin. Jika sigma sama dengan 0, maka vaksin menawarkan perlindungan 100% terhadap penyakit. Lebih lanjut, persamaan 1 diselesaikan menggunakan metode Roncata orde 4. Kemudian akan dibahas ensemble Kalman filter. Kita pertimbangkan masalah asimilasi data nonlinear berikut. Jadi kita punya dua persamaan, XK plus 1 sama dengan M, XK, theta ditambah dengan eta K plus 1, dan juga YK plus 1 sama dengan H dalam kurung XK plus 1 ditambah dengan epsilon K plus 1. Di mana di sini XK merupakan vektor keadaan atau vektor state model pada waktu TK. M merupakan operator dinamik dari sistem persamaan satu atau dari model yang telah diusulkan tadi, yang mengintegrasikan state model dari waktu TK ke waktu TK plus 1. Theta adalah vektor parameter yang digunakan dalam model pada persamaan satu. YK plus 1 adalah vektor pengukuran, di mana di sini yang diukur adalah kasus aktif, kasus pulih, dan kasus yang mati. Kemudian H adalah operator pengukuran yang memproyeksikan ruang state ke ruang pengukuran. Eta dan epsilon masing-masing merupakan noise model sistem dan noise pengukuran. Eta dan epsilon masing-masing berdistribusi Gaussian dengan mean 0 dan kovariansi masing-masing yaitu HK plus 1 dan RK plus 1. Pada setiap langkah perakiraan, anggota ensemble diintegrasikan dengan model dinamis pada persamaan satu. Mean state yang diprediksi dan matriks covariant error yang terkait kemudian diestimasi. Jadi persamaan sebagai berikut. Ini adalah mean state-nya diperoleh dari perhitungan ini. Kemudian untuk matriks covariant error dihitung dari persamaan ini. Dengan NE adalah jumlah anggota ensemble yang digunakan atau yang dibangkitkan. Join ENKF terdiri dari estimasi vektor augmented state parameter yaitu ZK plus 1 sama dengan XK plus 1 transpose, theta transpose. Untuk setiap waktu TK plus 1 diberikan data pengukuran YK plus 1. Tahap prediksi join ENKF yaitu dituliskan dalam rumus 5 dengan M tilde adalah operator dinamik augmented nonlinear untuk join state parameter. Dengan perhitungan yang sama seperti pada persamaan 4 tadi, matriks kovariansi error join state parameter untuk vektor ensemble augmented ZK plus 1 diberikan oleh persamaan berikut. Lebih lanjut, matriks kovariansi errornya diperoleh pada persamaan 6 ini. Di mana X theta menotasikan pertubasi parameter ensemble. Selanjutnya, tahap koreksi join state dan parameter selanjutnya dihitung menggunakan ensemble pengukuran saat ini, yaitu YK plus 1 indeks I. Dituliskan sebagai berikut. Dengan H tilde, yaitu adalah matriks dari H dan juga 0, adalah operator pengukuran augmented dengan matriks 0. Jadi ini adalah matriks 0.
Kemudian sekarang kita akan membahas yang pertama mengenai non-negativitas dari model yang diusulkan tadi. Teorema 1, jika nilai dari S0, E0, I0, H0, R0, D0, dan V0 semuanya lebih dari sama dengan 0, maka solusi sistem pada persamaan 1 adalah non-negatif untuk semua T yang lebih dari 0. Pembuktiannya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya akan dibahas batasan model. Kita lihat teorema 2, semua solusi dari model yang diusulkan dengan kondisi awal non-negatif adalah terbatas dan NT nilainya kurang dari sama dengan lambda dibagikan dengan mu untuk semua T yang lebih dari 0. Buktinya adalah apabila kita menjumlahkan semua persamaan dalam sistem satu tadi, maka laju pertumbuhan dari total populasi dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi dNdt adalah penjumlahan dari seluruh persamaan dalam sistem satu. Ketika kita jumlahkan, kita peroleh dNdt sama dengan lambda min mu n. Dari sini, ketika kita integralkan kedua ruas, kita peroleh persamaan berikut. Untuk T yang menuju tak hingga, maka diperoleh NT kurang dari sama dengan lambda per mu. Dan dari teorema 1, karena tadi dia non-negatif, maka kita peroleh NT lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan lambda per mu. Sehingga dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa masing-masing variabel keadaan dari model dia terbatas. Selanjutnya, titik setimbang endemik X0 dari sistem pada persamaan 1 diperoleh dengan mengenolkan semua turunan. Dan kita setting nilai I sama dengan 0, sehingga akan kita dapatkan titik setimbang endemik adalah koordinatnya sebagai berikut. Dan formula bilangan reproduksi dasar dari sistem persamaan 1 itu bisa dicari dari persamaan ini. Dan bilangan reproduksi dasar ini digunakan untuk mengukur potensi penularan suatu penyakit. Ini adalah jumlah kasus sekunder atau infeksi baru yang dihasilkan oleh satu individu terinfeksi dalam populasi yang sangat rentan. Epidemi diperkirakan meningkat secara eksponensial ketika R0 itu nilainya lebih dari 1. Dan akan berakhir jika nilai dari R0 kurang dari 1. Kemudian titik setimbang endemik dan bilangan reproduksi dasar model, kita lihat teorema 3. Titik setimbang bebas penyakit X0 akan stabil asimptotik lokal ketika nilai R0 kurang dari 1. Dan tidak stabil jika nilai R0-nya lebih dari 1. Selanjutnya akan dibahas eksistensi dan ketunggalan titik setimbang endemik. Pada bagian ini diselidiki eksistensi dan ketunggalan keseimbangan endemik ketika nilai dari R0 itu lebih dari 1. Misalkan di sini X bintang terdiri dari 6 koordinat, masing-masing S bintang, E bintang, I bintang, Q bintang, D bintang, dan V bintang merupakan keseimbangan endemik model pada persamaan 1. Kesetimbangan endemik diperoleh dengan mengatur semua turunan dalam model pada persamaan 1 menjadi 0, sehingga kita peroleh persamaannya sebagai berikut. Selanjutnya, atau langkah lebih lanjut, ketika dilakukan perhitungan, diperoleh nilai-nilai dari titiknya sebagai berikut. Kemudian, dari nilai yang kita dapatkan tadi, jelas bahwa A2 selalu positif dan A0 negatif ketika R0-nya lebih dari 1. Oleh karena itu, terdapat nilai positif yang tunggal untuk I, dan akibatnya titik setimbang endemik X bintang tadi tunggal jika atau ketika nilai dari R0 lebih dari 1.
Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Sistem pemodelan yang diusulkan diterapkan untuk meramalkan pandemi COVID-19 di Arab Saudi. Data tersedia dari Pusat Saudi untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Ini termasuk jumlah kematian serta kasus yang pulih dan dikonfirmasi. Jumlah total kematian, kasus aktif, dan kasus yang pulih diasimilasi setiap hari. Dan parameter model juga diperbarui menggunakan join ENKF. Yang pertama akan dilakukan pengaturan asimilasi, yaitu pada bagian ini membahas periode sebelum vaksin tersedia, sehingga state dan parameter yang terkait dengan vaksinasi dihilangkan terlebih dahulu dari model pada tahapan ini. Sehingga dari sini vektor state X yang akan diestimasi akan terdiri dari 6 elemen saja, karena yang V kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian parameter yang akan diestimasi adalah sebagai berikut. Vektor state augmented yang akan diestimasi adalah Z, yaitu terdiri dari X transpose dan juga log dari theta transpose. Di sini yang dimaksud dengan vektor state augmented yaitu kita menggabungkan antara vektor state dengan vektor parameter. Sehingga nanti gabungannya ini adalah yang akan atau nilai-nilai yang akan diestimasi. Di sini parameter berada dalam tanda logaritmik, yaitu untuk menghindari nilai negatif dalam model. Kemudian untuk simulasi, nilai awal yang digunakan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Kemudian ada pertimbangan 2 periode, yaitu periode pertama berkaitan dengan periode awal pandemi ketika intervensi belum diterapkan menggunakan bilangan reproduksi dasar yang lebih besar dari 1, yaitu digunakan R0 sama dengan 2,5, yang memberikan nilai dari beta 1 sebesar ini. Sedangkan untuk periode kedua, sesuai dengan periode intervensi diterapkan oleh pemerintah hingga 30 Juni. Selama periode ini, jumlah kasus baru relatif konstan. Oleh karena itu, digunakan bilangan reproduksi dasar, yaitu R0 sama dengan 1, yang menghasilkan beta 2 sama dengan 3,43 kali 10 pangkat min 9. Untuk mencerminkan ketidakpastian dalam kecepatan transmisi digunakan standar deviasi 25%. Nilai awal dari parameter yang tersisa dicantumkan pada tabel 1 dengan standar deviasi 10%. Selain itu, diasumsikan bahwa standar deviasi error pengukuran menjadi 5% dari nilai data. Data-data yang lain yang digunakan untuk simulasi atau nilai parameter yang digunakan untuk simulasi bisa dilihat pada tabel 1. Jadi nilai parameter itu beberapa diambil dari penelitian yang sudah ada dan yang sebagian adalah diasumsikan. Untuk menginisialisasi sistem asimilasi, state awal ditambahkan noise Gaussian sebagai berikut. Di mana di sini sigma berdistribusi normal dengan mean 0 dan variansi 1, dan eta diatur 10%. Demikian pula ensemble parameter dihasilkan dengan menambahkan gangguan atau noise pada nilai awal yang diberikan dalam tabel 1 tadi, menggunakan distribusi log normal. Untuk mengevaluasi keakuratan solusi sistem asimilasi, maka akan dihitung relative mean absolute error atau RMAE yang didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. Di sini YJ adalah mewakili nilai data pengukuran, sedangkan XY adalah nilai dari modelnya. Dan N adalah ukuran sampel dari data pengukuran. Selanjutnya, sensitivitas ukuran ensemble. Langkah pertama mempelajari sensitivitas filter, yaitu dengan ukuran ensemble. Dalam hal ini dinotasikan dengan NE.
Menghitung akurasi dan estimasi parameter dengan ensemble kecil diinginkan untuk menghindari durasi panjang dalam waktu komputasi. Sistem asimilasi dijalankan menggunakan 7 ukuran ensemble, yaitu dari 10 sampai dengan 1000. Kepada gambar 2 menyajikan kinerja ENKF dalam kaitannya dengan RMAE untuk ukuran ensemble yang berbeda. Dari sini bisa kita lihat, eee, semakin besar ukuran ensemble yang digunakan, dia akan, memperkecil RMAE-nya. Namun bisa kita perhatikan, setelah angka 200 ukuran ensemble-nya, apabila kita lakukan penambahan jumlah ensemble-nya, dia, eee, tidak terjadi perubahan yang signifikan untuk RMAE-nya, sehingga nanti dalam penelitian ini ukuran ensemble yang digunakan adalah 200 ensemble. Kemudian di sini bisa dilihat gambar 3 merangkum hasil asimilasi untuk kasus aktif, pulih, dan terkonfirmasi yang diperoleh ENKF menggunakan 200 nomor ensemble. Semua hasil menunjukkan kesesuaian yang baik antara nilai prediksi dan nilai pengukuran dengan perbedaan yang umumnya kecil. Selanjutnya, nilai parameter model yang diestimasi dengan ENKF selama proses asimilasi data digambarkan pada gambar 4 ini. Parameter tersebut tidak tampak berbeda secara dramatis dari nilai awal, kecuali untuk bilangan reproduksi ini dan waktu pemulihan. Dan diamati bahwa terjadi peningkatan tajam dalam bilangan reproduksi antara tanggal 1 dan 15 Maret. Angka ini tetap relatif tinggi, yaitu hampir R0 sama dengan 4 selama periode praintervensi. Selama dan setelah intervensi, nilai R0 tetap mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sangat bermanfaat dalam mengendalikan pandemi. Waktu pemulihan meningkat secara signifikan selama 2 bulan pertama, mencapai puncaknya pada 16,1 dan tetap konstan setelah itu. Terlihat sedikit penurunan waktu hingga kematian menjadi 13,75 saja. Parameter lain menunjukkan deviasi yang kecil dari nilai awal yang diusulkan. Kemudian prediktabilitas eksperimen. Untuk menilai relevansi sistem untuk membuat prediksi jangka pendek, maka setiap hari dilakukan perakiraan 2 minggu, yaitu mulai dari 1 Juli hingga 17 Desember. Dan ini adalah hari di mana kampanye vaksinasi dimulai di Arab Saudi. Estimasi state dan parameter selama proses asimilasi digunakan untuk melakukan perakiraan ini. RMAE untuk kasus kematian dan kasus yang pulih dan dikonfirmasi kemudian dihitung dan diplot pada gambar 5. Modelnya berkinerja sangat baik, di mana nilai RMAE untuk kasus yang diperkirakan pulih dan dikonfirmasi selalu kurang dari 5% dalam margin error pengukuran. RMAE sedikit lebih tinggi diamati selama bulan Juli untuk kasus kematian, mencapai 12%. Namun model tersebut mencapai RMAE yang lebih rendah dalam beberapa bulan ke depan dengan rata-rata hanya 3% saja. Jadi ini adalah RMAE dari masing-masing kasus berikut. Kemudian gambar 6 menunjukkan prediksi akhir yang dilakukan pada tanggal 3 Desember untuk 2 minggu pertama bulan Desember. Perkiraan jumlah kematian dan kasus yang pulih dan juga dikonfirmasi, semuanya sangat sesuai dengan data, meskipun mereka sangat cocok dengan data selama 10 hari pertama, namun mereka cenderung sedikit meremehkan dan melebih-lebihkan data pengukuran pada akhir minggu kedua. Secara keseluruhan, hasil numerik menunjukkan kemampuan sistem yang diusulkan dalam mencapai kemampuan prediksi 2 minggu yang sangat baik. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar 6 ini, hasil dari asimilasi dan juga data real
atau data pengukuran. Kemudian dampak vaksinasi. Pada 17 Desember, Arab Saudi memulai program vaksinasi COVID-19 3 fase, sehingga menjadi negara Arab pertama yang meluncurkan vaksin Pfizer-BioNTech. Fase pertama menargetkan orang yang berusia 65 tahun ke atas, serta orang yang paling terpapar penyakit tersebut. Fase kedua akan mencakup orang-orang yang berusia di atas 50 tahun, serta orang-orang dengan penyakit kronis tertentu, seperti asma dan diabetes. Populasi lainnya akan mendapatkan vaksin pada tahap ketiga. Namun, kementerian telah mengidentifikasi orang-orang yang tidak diberikan vaksin atau dilarang untuk diberikan vaksin, yaitu wanita yang sedang hamil atau menyusui, kemudian wanita yang berencana hamil dalam 2 bulan ke depan, orang yang menderita reaksi alergi parah, dan orang yang telah tertular virus dalam 90 hari terakhir. Pada 17 Januari 2021, hampir 295.000 orang telah divaksinasi COVID-19, menurut Dewan Kesehatan Saudi. Hasilnya yaitu alfa sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Vaksin Pfizer-BioNTech menawarkan perlindungan hingga 95% terhadap COVID-19 setelah dosis kedua, yang memberikan nilai dari sigma sama dengan 0,05, di mana tadi sigma menunjukkan inefisiensi dari vaksin. Simulasi numerik kemudian dimulai pada 17 Desember untuk jangka waktu 6 bulan dengan dan tanpa vaksinasi. Hasil numerik disajikan pada gambar 7. Jadi di sini pada gambar 7 adalah hasil dari simulasi di mana saat alfa sama dengan 0 ini adalah tanpa vaksinasi. Kemudian selanjutnya dilakukan vaksinasi dengan tingkat vaksinasi yang ditingkatkan untuk setiap langkah simulasinya. Dari sini terlihat bahwa semakin tinggi tingkat vaksinasi yang digunakan akan semakin menurunkan kasusnya, yaitu kasus aktif yang warna hijau ini dia akan semakin menurun seiring dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Begitupun juga untuk kasus yang pulih, kasus yang mati, dan juga kasus yang terkonfirmasi. Kesimpulan, penelitian ini menyajikan model Sair yang diperluas dengan 7 tahap infeksi, termasuk vaksinasi, untuk mensimulasikan dan memprediksi perkembangan wabah baru COVID-19. Awalnya, analisis matematis dilakukan untuk menggambarkan non-negativitas, batasan, keseimbangan epidemi, eksistensi, dan ketunggalan keseimbangan endemik, dan juga bilangan reproduksi dasar dari model yang telah diusulkan. Untuk mengurangi ketidaksempurnaan model Sair dan parameter yang kurang diketahui, pertama-tama diterapkan kerangka kerja asimilasi data berdasarkan join ENKF untuk estimasi state parameter guna meningkatkan kemampuan forecasting model. Dilakukan asimilasi data real dari jumlah kematian, jumlah kasus yang pulih, dan jumlah kasus aktif. Pada langkah kedua, state dan parameter yang diupdate digunakan untuk melakukan prediksi 2 minggu ke depan untuk menilai relevansi sistem dalam membuat prediksi jangka pendek pandemi COVID-19. Terakhir, diselidiki dampak vaksinasi terhadap penyebaran penyakit. Metodologi yang diusulkan divalidasi dengan kasus-kasus yang dilaporkan dari Arab Saudi. Dalam proses asimilasi, perkiraan jumlah kasus aktif, pulih, kematian, dan terkonfirmasi diprediksi secara akurat oleh model, dengan perbedaan yang umumnya kecil. Dalam eksperimen prediktabilitas, model tersebut memberikan hasil yang menggembirakan untuk prediksi jangka pendek dengan ukuran ensemble yang relatif kecil, yaitu 200 ensemble. Selain itu, prediksi model dapat diupdate setiap minggu atau setiap 2 minggu untuk mengakomodasi prediksi jangka pendek dan menengah. Hasil juga menunjukkan bahwa
Mengintensifkan kampanye vaksinasi secara signifikan menurunkan jumlah kasus dan kematian yang dikonfirmasi, sehingga model yang diusulkan dapat berfungsi sebagai alat bagi otoritas kesehatan untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mengambil tindakan dan keputusan yang tepat untuk mengendalikan pandemi. Demikian penjelasan saya mengenai isi penelitian yang saya pilih untuk tugas asimilasi data ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Akhir kata, sekian dan terima kasih.